Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Sabtu 20 Juli 2024. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Ainun Supina. Beragam informasi penting juga menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Polda Sumatera Utara menggelar rekonstruksi kasus pembakaran warung tempat tinggal wartawan Tri Brata TV, almarhum Riko Sempurna Pasaribu di Kabanjahe, Kabupaten Karo, yang memperagakan 57 adegan diperankan langsung oleh ketiga tersangka. Rekonstruksi digelar di 6 titik lokasi yang diperankan langsung ketiga tersangka, RAS, YST, dan B alias Bulang, beserta 15 orang saksi. Dimulai adegan pertama di lokasi warung Jalan Bom Ginting, Kabanjahe, Kabupaten Karo. B menyuruh YST untuk memantau dan jika warung tempat tinggal para korban kosong barulah dilakukan pembakaran. YST memastikan tidak ada penghuninya karena lampunya padam. Lalu B memberikan uang Rp130.000 untuk membeli BBM Pertalite dan solar. RAS dan YST mencari warung dan membeli BBM eceran, Pertalite dan solar di Jalan Kota Cane, Kabanjahe. Setelah itu ke Sapo atau gubuk tempat mangkal B di Jalan Veteran dekat Terminal Kabanjahe untuk mencampur Pertalite dan solar tersebut. Kemudian YST dan RAS membakar tempat tinggal korban dan menewaskan almarhum Riko Sempurna Pasaribu bersama 3 keluarganya. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa metode pemeriksaan yang dilaksanakan oleh penyidik ini merupakan proses penyidikan tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara para tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi agar penyidik mendapatkan gambaran secara jelas terkait terjadinya tindak pidana untuk menguji kesesuaian keterangan para saksi di berita acara pemeriksaan. Saksi yang diundang dengan memperagakan adegan sebanyak 57 adegan. Alhamdulillah, sekali lagi kami sampaikan bahwa proses rekonstruksi dari mulai tadi siang hingga malam hari ini berjalan sangat lancar. Para tersangka juga melakukan adegan demi adegan dengan baik dan dengan didampingi oleh penasehat hukum. Ratusan warga antusias menyaksikan rekonstruksi kasus pembakaran rumah wartawan Tri Brata TV, Riko Sempurna Pasaribu yang tewas mengenaskan bersama 3 orang anggota keluarganya. Rekonstruksi yang digelar Polda Sumut dan Polres Tanah Karo menghadirkan 3 pelaku Bang alias Bilang, YST, dan Ras di lokasi kejadian, menarik perhatian masyarakat. Di lokasi juga dipasang gambar tiruan warung tempat tinggal korban. Sekitar lokasi dan jalan menuju lokasi rekonstruksi dipadati warga yang ingin menyaksikan jalannya rekonstruksi, sehingga petugas kepolisian harus ekstra ketat mengamankan lokasi. Antusias masyarakat menyampaikan adegan demi adegan di 6 titik mulai pukul 14.30 sampai dengan malam pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Pada saat berlangsungnya rekonstruksi di lokasi pembakaran, oleh pelaku sempat terjadi insiden kecil berupa pelemparan batu ke arah titik rekon. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi, melalui mikrofon disampaikan, bila ditemukan orang yang melempar batu yang bisa mengganggu jalannya rekonstruksi, akan dilakukan tindakan tegas. Akhirnya keseluruhan 57 adegan rekonstruksi yang diperankan para tersangka berjalan dengan aman dan kondusif. Tetapi masih dalam batas-batas ketertiban, tentu ini sesuatu hal yang sangat kami apresiasi. Sekali lagi terima kasih masyarakat Tanah Karo yang sudah bisa menjaga kondusivitas keamanan di jalannya proses rekonstruksi dari mulai siang sampai dengan malam hari ini.
Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Beredar video di media sosial yang memperlihatkan satu unit mobil minibus berwarna putih membawa puluhan bungkus diduga narkoba jenis ganja dibalut dengan lakban di dalam karung. Video tersebut pun viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan sebuah mobil minibus mengalami ringsek di bagian samping depan sebelah kiri. Dari kaca samping mobil yang pecah terlihat tumpukan goni di dalamnya, diduga narkoba jenis ganja. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi mengamankan mobil tersebut di tengah kerumunan para warga di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Bandar Puluh, Kabupaten Asahan. Selain mengamankan mobil yang membawa ratusan bungkus diduga ganja tersebut, polisi juga mengamankan seorang pria yang sebelumnya sempat melarikan diri usai terlibat tabrakan dengan kendaraan lain. Kapolres Asahan AKBP Afdal Junaidi dikonfirmasi belum bersedia memberi keterangan resmi. Menurutnya, kasus tersebut masih dalam pengembangan yang nantinya akan dilakukan konferensi pers dalam waktu dekat ini. Yang lainnya Pemirsa diduga memalsukan dokumen syarat dukungan untuk maju sebagai bakal calon Bupati Tapanuli Selatan jalur independen atau perseorangan. Seorang oknum penjabat daerah berinisial DP dilaporkan ke Bawaslu Tapsel. Seorang oknum kepala daerah berinisial DP dilaporkan ke Bawaslu Tapanuli Selatan atas dugaan pemalsuan syarat dokumen dukungan sebagai bakal calon kepala daerah dari jalur independen atau perseorangan. Laporan itu disampaikan oleh Irwansyah Putra Nasution yang merupakan kuasa hukum dari para warga Tapsel kepada wartawan pada Kamis malam. Irwansyah mengatakan, para warga Tapsel yang data-data telah masuk ke website resmi KPU merasa tidak pernah mendukung salah satu bakal calon Bupati Tapanuli Selatan tersebut melalui jalur independen. Diketahui syarat sebagai calon kepala daerah jalur independen harus menyerahkan dokumen seperti fotokopi KTP serta surat dukungan dari warga ke KPU setempat. Terkait dengan hal tersebut, Irwansyah mengatakan dari 26.000 KTP yang terlampir di website resmi KPU, setidaknya ada 850 pernyataan dari warga Tapsel yang merasa keberatan dokumen pribadinya dipalsukan untuk digunakan mendukung oknum bakal calon bupati tersebut. Atas dasar itulah pihaknya sudah membuat 35 laporan dugaan pemalsuan dokumen ke Bawaslu Tapsel dan laporan ke Polda Sumut. Dirinya pun berharap agar laporan yang sudah dibuat oleh para warga Tapsel segera diproses. Dari keterangan saksi-saksi dan para pelaku seperti yang saya sampaikan tadi, ini diduga mengibarkan instrumen-instrumen pemerintah, yang dimana instrumen-instrumen pemerintah ini kita ketahui hanya bisa digerakkan oleh pemegang kekuasaan, di mana seorang masyarakat dinyatakan mendukung paslon tersebut dengan diisi B1 KWK perseorangan sebagai syarat calon perseorangan. Faktanya dia tidak mendukung. Artinya dari mana tim kampanye atau tim penghubung admin silon tersebut mendapatkan identitas tersebut. Sementara itu, pemirsa, Komisioner Bawaslu Sumatera Utara Saud Boang Manalu membenarkan adanya laporan terkait dugaan pemalsuan syarat dukungan oleh oknum bacalon Bupati Tapsel. Bawaslu menyebutkan sudah ada 40 laporan terkait hal tersebut di Bawaslu Tapsel. Laporan terkait adanya dugaan pemalsuan dokumen oleh salah satu bacalon Bupati Tapsel jalur independen atau perseorangan kini telah diproses oleh Bawaslu Tapsel. Tak hanya terkait dugaan pemalsuan dokumen, dari 40 laporan tersebut juga ada berisikan terkait dugaan money politik. Sebelumnya, seorang oknum kepala daerah berinisial D dilaporkan ke Bawaslu Tapsel atas dugaan pemalsuan syarat dokumen dukungan sebagai bakal calon kepala daerah dari jalur independen ataupun perseorangan. Irwansyah Putra Nasution yang merupakan kuasa hukum menyebutkan para warga Tapsel yang datanya telah masuk ke website resmi KPU merasa tidak pernah mendukung salah satu bacalek untuk maju di Bupati Tapsel melalui jalur independen. Irwansyah mengatakan dari 26.000 KTP yang terlampir di website resmi KPU, setidaknya ada 850 pernyataan dari warga Tapsel yang merasa keberatan dokumen pribadinya dipalsukan untuk digunakan mendukung oknum bakal calon bupati tersebut. Atas dasar inilah pihaknya telah membuat 35 laporan dugaan pemalsuan dokumen ke Bawaslu Tapsel dan laporan ke Polda Sumatera Utara.
Tanggal 25 Juni sampai 17 Juli, Bawaslu Tapanuli Selatan telah menerima 40 laporan. Nah, ke 40 laporan ini dapat dikategorikan dengan dua jenis laporan. Yang pertama, penggunaan identitas palsu, kemudian terkait dengan laporan dugaan money politik. Nah, selanjutnya kami mau sampaikan bahwa terkait banyaknya laporan yang masuk ke Bawaslu Tapanuli Selatan, dari Bawaslu Tapanuli Selatan sudah menyampaikan laporan ke Bawaslu Sumut, dan per tanggal semalam kita sudah di Bawaslu Sumut sudah melakukan rapat pleno terkait kondisi yang terjadi di Bawaslu Tapanuli Selatan. Pemirsa, karena adanya dugaan pungutan liar di tahapan rekrutmen panitia pemungutan suara PPS tingkat desa dan kelurahan di tebing Syekh Bandar, 2 oknum panitia pemilihan kecamatan saat ini dinonaktifkan sementara. Bermula adanya laporan masuk ke email Inspektorat KPU RI perihal dugaan pemungutan liar yang dilakukan oknum PPK Kecamatan Tebing Syekh Bandar, Kabupaten Srgai, dan diteruskan langsung turunan ke KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Srgai untuk segera ditindaklanjuti kebenarannya. Dalam laporan tersebut, dugaan pungutan liar dilakukan oknum PPK Tebing Syekh Bandar atas nama Ibnu Hajar kepada sejumlah calon anggota PPS dengan meminta sejumlah uang berkisar 2 juta hingga 2.500.000 rupiah jika calon anggota PPS tersebut ingin diluluskan. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Agusli Matondang membenarkan adanya laporan dan sudah menindaklanjutinya dengan memeriksa para bersangkutan untuk diklarifikasi. Sementara KPU Provinsi Sumatera Utara juga sudah memanggil para bersangkutan. Namun hingga saat ini, para bersangkutan sudah dinonaktifkan 2 anggota PPK Kecamatan Tebing Syekh Bandar atas nama Ibnu Hajar dan Jalaluddin. Sementara untuk hasil keputusan atas laporan tersebut belum dapat disampaikan. Sudah pernah kita klarifikasi. Kami belum membuat kesimpulan apapun terkait dugaan tersebut benar atau tidak, terbukti atau tidaknya, karena masih dalam proses. Pernah dilakukan klarifikasi, itu juga telah dilakukan klarifikasi oleh KPU Provinsi. Bukan sementara sampai proses ini selesai. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Deli Serdang lakukan monitoring pencocokan dan penelitian coklit di 22 kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang untuk memastikan warga sudah dicoklit oleh petugas Pantarli. Salah satu sasaran yang menjadi target monitoring adalah desa yang jauh dari kota Kabupaten Deli Serdang, seperti di Dusun 14 Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak yang berada di suatu pulau dan akses jalan menuju ke dusun tersebut harus menggunakan kapal. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Uswatun Hasanah mengatakan bahwa untuk Desa Paluh Kurau terdapat satu dusun yang berada di suatu pulau. Akses jalan menuju ke Dusun 14 ini hanya menggunakan kapal dan memakan waktu lebih kurang selama 30 menit sampai di lokasi. Di Dusun 14 ini terdapat satu TPS dengan 60 kepala keluarga dan pemilihnya sebanyak 163 orang. Pihak Pantarli di Dusun 14 ini tidak terlalu sulit untuk melakukan pencoklitan karena seluruh warga dusun bermukim masih dalam satu lokasi pulau tersebut. Petugasnya juga telah mencoklit seluruh warga Dusun 14 Desa Paluh Kurau. Melakukan coklit monitoring di Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Dusun 14. Jadi ada satu TPS di sini, TPS 9. Nah, dengan jumlah pemilih ada 163 dengan 60 kakak. Per hari ini sudah 100% untuk Desa Paluh Kurau. Untuk kesulitannya tentu ada, karena aksesnya jauh ya, karena Desa Paluh Kurau ini, untuk Dusun 14 ya, di Desa Paluh Kurau ini harus menyeberangi sungai selama kurang lebih 30 menit. Nyebrang pulau. Dari desanya, dari Desa Paluh Kuraunya.
Sementara itu untuk 22 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang sudah 89,5% yang dilakukan pencoklitan dan tinggal 10,5% lagi yang belum dilakukan pencoklitan. Pihak KPU optimis hingga batas akhir pada tanggal 24 Juli ini seluruh warga telah dilakukan pencoklitan. Pemirsa, diduga terlibat perselisihan, dua kelompok mahasiswa terlibat tawuran di kawasan Jalan Pelita 1, Kota Medan. Selain perang dengan lemparan batu serta menggunakan senjata tajam, dua sepeda motor juga turut menjadi sasaran dengan dibakar, serta 5 unit motor lainnya juga ikut rusak. Video amatir milik warga ini merekam detik-detik tawuran antara dua kelompok mahasiswa pecah di Jalan Pelita 1, Medan, Sumatera Utara. Diduga sebelumnya salah seorang mahasiswa terlibat perselisihan, kemudian keduanya saling memanggil teman dan merencanakan untuk melakukan tawuran. Dipersenjatai balok kayu dan senjata tajam, lemparan batu ke udara pun tak terhindarkan pada tawuran yang dilaksanakan pada dini hari ini. Kepala Lingkungan 7 Kelurahan Sidorame Barat 1, Kecamatan Medan Perjuangan, Hendra Harahap mengatakan, saat kejadian pihaknya dengan Polsek Medan Timur sudah melakukan antisipasi. Namun para mahasiswa yang sudah merencanakan aksinya menunggu ketika petugas bubar barulah tawuran terjadi. 2 unit sepeda motor pun dibakar dalam peristiwa ini, serta 5 unit sepeda motor dirusak. Kemarin itu nampak dipukul, habis dipukul jatuh, dipukul-pukul rusaklah bodinya, kemudian dibakarlah pakai asis gitu ya, karena nampak tertumpah bahan bakar ya kan. Mereka nggak bawa senjata tajam juga? Campur lagi Pak. Kalau itu nggak bisa nampak lagi dari itu, saya juga harus makan diri juga kan. Hampir biasanya di tengah-tengah kan. Usai tawuran, petugas kepolisian sektor Medan Timur melakukan penyisiran dan berhasil mengamankan 8 orang mahasiswa, 7 unit sepeda motor, 1 buah batang besi, 1 buah tinju besi, serta 10 buah batu yang digunakan untuk tawuran. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara menegur Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR pemerintah Kabupaten Batubara terkait proyek perbaikan jalan yang dinilai amburadul. Teguran tersebut disampaikan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Yahdi Khoir, saat meninjau langsung kondisi jalan di Desa Kapal Merah, Kecamatan Nibung Hangus, Batubara, yang baru beberapa bulan lalu selesai diperbaiki. Teguran kepada Kepala Dinas PUPR Pemkab Batubara, Kurnia Lismawati, bukan tanpa alasan, sebab meski baru diperbaiki, kondisi aspal jalan kini sudah banyak yang terkelupas karena diduga terlalu tipis. Proyek perbaikan jalan di Desa Kapal Merah sepanjang 1,8 km bersumber dari dana bantuan keuangan Provinsi Sumatera Utara kepada Pemkab Batubara dengan pagu anggaran lebih dari 3 miliar rupiah. Yahdi Khoir mengatakan dari keterangan Kepala Dinas PUPR Batubara menyebut proyek perbaikan jalan yang bermasalah tersebut belum sepenuhnya dibayar dan masih ditanggung jawabin oleh kontraktor. Kami lakukan peninjauan langsung untuk melihat, membuktikan fakta dan kenyataan di lapangan itu seperti apa. Nah, ternyata memang itu ya, ada sekitar 300 meter kurang lebih yang kondisinya sangat memprihatinkan dan itu harus segera diperbaiki oleh pelaksananya. Tadi kami minta penjelasan dari Ibu Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batubara bahwa itu belum seluruhnya dibayarkan. Masih ada sekitar 40-45% lagi yang belum dibayarkan. Pemirsa, kami ajak Anda ke Kabupaten Batubara. Perbaikan bendung irigasi Cinta Maju di Kabupaten Batubara dikhawatirkan akan tertunda dari jadwal semula karena pergeseran mata anggaran untuk perbaikan terkendala di aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SPED Kementerian Dalam Negeri.
Hal tersebut disampaikan penjabat Bupati Batubara Heri Wahyudi saat kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait realisasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Batubara yang bersumber dari dana APBD pemerintah Provinsi Sumut. Menurut Heri Wahyudi, sebelumnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah setuju untuk mengucurkan dana guna memperbaiki kerusakan bendungan irigasi Cintamaju dan sejumlah tanggul Sungai Dalu-Dalu di Kecamatan Air Putih, Batubara. Di hadapan para petani beberapa waktu lalu, penjabat Bupati Batubara menyampaikan bahwa perbaikan bendung irigasi akan dilaksanakan pada Juli 2024 ini. Namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sebelum diinput ke aplikasi SIPD. Kerusakan bendungan irigasi Cintamaju ini telah terjadi sejak 1,5 tahun lalu dan mengakibatkan para petani kehilangan mata pencaharian sebab sawah tidak dapat ditanami padi karena air sungai tidak dapat mengalir ke saluran irigasi primer. Yang perlu menjadi bahan yang perlu disampaikan kepada Bapak Dewan Kehormatan bahwasanya ini sedang berjalan ya, proses pergeseran anggaran BPT itu memang membutuhkan waktu, tetapi dalam hal ini terjadi juga persoalannya sampai sekarang sistem informasi pemerintah daerah SIPD ini mengalami kendala. Itu jika berfungsi normal, bendung irigasi Cintamaju sendiri dapat mengairi sekitar 1.540 hektar sawah yang tersebar di 4 desa, yakni Desa Kampung Kelapa, Pematang Panjang, Sukaramai, dan Desa Limau Sundai. Ruas jalan di daerah Jalan Sombade Bata, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba hampir putus akibat curah hujan deras yang berkepanjangan beberapa waktu lalu. Akses jalan tersebut merupakan jalan pintas yang sangat vital dilalui oleh warga setiap harinya. Ketika beraktivitas dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan warga yang sedang melintas. Kepala Bidang Bina Marga PUTR Kabupaten Toba, Saur Sitorus menjelaskan, melihat kondisi ruas jalan yang hampir putus, pihak PUTR Kabupaten Toba melakukan penanganan secara langsung dengan program kerja yang mendesak dengan menggunakan anggaran PPT Bupati Toba. Saur menambahkan pihaknya telah melakukan penanganan yang mendesak saat ini yang ditargetkan akan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 2 minggu ke depan dengan anggaran sekitar 200 juta rupiah. Faktor terjadinya ruas jalan tersebut hampir putus selain akibat curah hujan yang deras berkepanjangan beberapa waktu lalu dan juga diduga salah satu faktornya dikarenakan aktivitas galian C yang dilakukan oleh warga. Saur berharap aktivitas galian C tersebut dapat segera dihentikan dikarenakan dapat mengakibatkan longsor yang berdampak kepada bahu jalan semakin sempit. Demikian juga warga yang sedang melintas dari jalan tersebut dihimbau selama pengerjaan lebih baik melintas dari jalan alternatif lain untuk menghindari hal yang dapat membahayakan diri sendiri. Kemudian kita itu kemarin udah menghitung dia sekitar 200 juta. Ini 200 juta? 200 juta yang mampu uang untuk penanganan di lokasi. Jadi harapan kita memanglah lokasi itu sekarang jadi rawan gara-gara adanya galian di bawah jalan itu. Itu harapan kita masyarakat itu berhentilah menggali karena itu biar aman. Karena dulu jalan itu masih bahunya lebar. Sekarang akibat galian, kalau misalnya kita cek lapangan itu galian-galian dari yang sekitar bypass itu, bahu jalan itu mengecil. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bakti ke-64 Adiaksa, Kejaksaan Toba Samosir berbagi tali asih bersama puluhan anak yatim piatu Yayasan Rumah Harapan Tobasa di Desa Silamosik, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba. Pemberian tali asih jajaran Kejaksaan Toba Samosir meluangkan waktu bertemu pengurus yayasan dan puluhan anak yatim piatu sekaligus menyerahkan santunan dan tali asih. Ketua Panitia HUT ke-64 Adiaksa Tobasa, Ri Amor Bangun menyampaikan pihak Kejaksaan Toba Samosir sebelumnya telah melaksanakan serangkaian kegiatan bakti sosial seperti pemberian tali asih bersama purnawirawan Kejaksaan dan juga anak-anak yatim piatu yang ada di Kabupaten Toba.
Riamor berharap dengan adanya kegiatan bakti sosial ini, Kejaksaan Toba Samosir semakin dikenal oleh masyarakat. Pihak Kejaksaan Toba Samosir mengucapkan rasa syukur dapat berbagi dengan anak-anak dari panti asuhan. Semoga santunan ini dapat memberikan manfaat dan membantu meringankan beban hidup mereka. Riamor juga berharap kepada para anak yatim piatu untuk selalu optimis, semangat, dan tidak merasa rendah diri, karena banyak anak-anak yatim piatu yang telah berhasil menjadi orang yang sukses. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bakti ke-64 Adiaksa, Kejaksaan Toba Samosir berbagi tali asih bersama puluhan anak yatim piatu Yayasan Rumah Harapan Tobasa di Desa Silamosik, Kecamatan Bonatua, Lunasi, Kabupaten Toba. Pemberian tali asih, jajaran Kejaksaan Toba Samosir meluangkan waktu bertemu pengurus yayasan dan puluhan anak yatim piatu sekaligus menyerahkan santunan dan tali asih. Ketua Panitia HUT ke-64 Adiaksa Tobasa, Riamor Bangun menyampaikan pihak Kejaksaan Toba Samosir sebelumnya telah melaksanakan serangkaian kegiatan bakti sosial seperti pemberian tali asih bersama purnawirawan Kejaksaan dan juga anak-anak yatim piatu yang ada di Kabupaten Toba. Riamor berharap dengan adanya kegiatan bakti sosial ini, Kejaksaan Toba Samosir semakin dikenal oleh masyarakat. Pihak Kejaksaan Toba Samosir mengucapkan syukur dapat berbagi dengan anak-anak dari panti asuhan. Semoga santunan ini dapat memberikan manfaat dan membantu meringankan beban hidup mereka. Riamor juga berharap kepada para anak yatim piatu untuk selalu optimis, semangat, dan tidak merasa rendah diri karena banyak anak-anak yatim piatu yang telah berhasil menjadi orang yang sukses. Pemirsa, perubahan iklim sangat berdampak kepada ketahanan pangan di Sumatera Utara dan menjadi perhatian serius di Indonesia. Mahasiswa sangat berperan penting untuk menjaga ketahanan pangan di setiap daerah tempat tinggalnya. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pengawasan Mutu Keamanan Sumatera Utara memberi apresiasi kepada mahasiswa yang berperan aktif dalam menjaga ketahanan pangan di daerah masing-masing. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pengawasan Mutu Keamanan Masyarakat Sumatera Utara, Marino, saat mensosialisasikan dampak perubahan iklim dan ketahanan pangan di Universitas HKBP Nomen Sen Medan kemarin. Kunjungan ini menjadi wadah sosialisasi dan melibatkan mahasiswa dalam kepedulian dengan ketahanan pangan. Perubahan cuaca yang dirasakan saat ini di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, memberikan dampak terhadap pangan yang dapat dikonsumsi. Selain itu juga, penurunan produksi pertanian akibat perubahan iklim juga menurunkan tingkat ketahanan pangan, yang merupakan faktor penting dalam keberlangsungan sebuah bangsa atau negara. Hal ini menjadi tantangan yang cukup berat, sehingga tidak bisa menggantungkan gizi hanya pada satu jenis makanan. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pengawasan Mutu Keamanan Sumatera Utara telah melakukan pemetaan di beberapa daerah yang rawan bencana seperti kekeringan ataupun kebanjiran. Ada beberapa daerah yang dengan bencana alam baik kebanjiran. Ada beberapa tempat terutama di Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Simalungun, dan Asahan. Itu fokus kami dan akan terus kami kawal beberapa tanaman yang tersebut aman dari bencana alam kering dan kebanjiran. Dekan Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nomen Sen Medan, Hotden El Nainggolan, menunturkan keterlibatan mahasiswa dalam menjaga ketahanan pangan lokal sangatlah penting.
bagaimana mereka bisa memahami bahwa pangan-pangan lokal bisa menjadi salah satu hal penting dalam menjaga ketahanan pangan. Tentu melalui pemaparan yang disampaikan oleh narasumber tadi, salah satunya adalah dengan mengembangkan pangan-pangan lokal. Tentu ini adalah salah satu proses pembelajaran yang diharapkan, sehingga nanti mahasiswa juga bisa memberikan teladan atau contoh di tengah-tengah masyarakat, terutama misalnya ketika kembali ke kampung masing-masing. Pemirsa, sebagai salah satu komoditas primadona pertanian daerah dan menjadi sumber mata pencaharian yang rutin bagi petani di Sipahutar, seperti halnya di Desa Sipahutar 3, Kecamatan Sipahutar, sejumlah petani mengeluhkan penyakit endemi yang menyerang tanaman nenas sejumlah petani. Komoditi tanaman nanas merupakan salah satu komoditas unggulan pertanian dari Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Taput, dan merupakan daerah sentra nanas yang ada di Tapanuli Utara. Secara umum, tanaman nanas memiliki pertumbuhan yang mudah, sehingga tanaman nanas tak jarang petani nanas resah akan hama dan penyakit yang tiba-tiba datang dan membuat tanaman nanas rusak hingga gagal panen. Menurut salah seorang petani, Suwandi Silitonga, penyakit Phytophthora yang umumnya menyerang tanaman nanas adalah jamur yang menyerang akar tanaman, dan penularan penyakit ke tanaman lainnya sangat cepat melalui tular tanah. Pada setiap musim panen di sejumlah wilayah di Kecamatan Sipahutar dan wilayah lainnya di kecamatan tersebut, tanaman nanas ini menjadi penyumbang hasil panen terbesar seiring luasan areal pertanian yang dimiliki. Adapun penyakit tanaman nanas yang sering terjadi yakni terjadinya busuk pada akar. Penyakit ini menyebabkan daun bagian bawah bercak-cak, kekuningan, dan menjalar ke semua daun dan dapat menyebabkan kematian pada tanaman tersebut. Kendala yang paling berat adalah itu dalam masalah virusnya yang sudah banyak yang dikeluhkan oleh para petani. Kemungkinan untuk 20 tahun ke depan ini, bahkan 20 tahun ke depan ini, petani nanas mungkin nggak ada lagi. Iya. Tentunya harapan petani ialah kepada pemerintah untuk mencari solusi. Tentunya bagaimana caranya mengobati nanas yang busuk, yang kena virus. Itulah harapan petani, supaya petani nanas bertahan nanti, atau tanaman nanas bertahan. Kalau tidak diperhatikan pemerintah, seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan untuk 20 tahun ke depan nanas tidak ada lagi. Sementara itu, memasuki bulan ketiga musim panen nanas di Kecamatan Sipahutar, Tapanuli Utara, ratusan ton ribu buah nanas mampu dihasilkan setiap minggunya yang kemudian ditampung oleh para pengumpul untuk dipasarkan keluar daerah seperti Medan, Aceh, dan sejumlah wilayah lainnya. Untuk menjaga stabilnya pasokan pangan dan harga pasar, pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara menggelar pangan murah di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Jalan Lintas Sumatera Desa Damuli, Kebun, Kecamatan Kualuh Selatan. Warga antusias datang ke lokasi digelarnya pangan murah yang dibuka oleh Asisten 2 Pemkab Labura melalui Dinas Ketapang. Hanya sekedar membeli kebutuhan pokok yang disediakan oleh Dinas Ketapang bekerjasama dengan Bulog Cabang Labuan Batu. Adapun bahan pokok yang ditawarkan kepada masyarakat antara lain berupa beras kemasan 5 kg dengan harga Rp55.000 per 5 kg. Minyak goreng harga Rp15.000 per 1 kg, gula pasir harga Rp16.000 per kilogram, telur ayam ras harga Rp40.000 per 30 butir, dan aneka jenis sayuran yang dijual di bawah harga pasar. Salah seorang warga selaku pembeli, Rosmina Purba, mengatakan dengan adanya pangan murah tersebut, ia berharap kepada dinas terkait harga yang ditawarkan kepada masyarakat lebih murah. Masyarakat Laburan sangat antusias dan senang. Ini sangat membantu kami, apalagi kami sebagai ibu-ibu. Iya, sebagai ibu-ibu sangat membantu. Tapi itulah permintaan kami, Pak. Kalau bisa harganya agak diturunkan lagi lah. Misalnya kebetulan pas mau ulang tahun Labura gitu. Ya, maunya pas hari ulang tahun Labura, hebat, lanjutkan.
Sementara itu, Asisten Manajer Bisnis Bulog Cabang Labuan Batu, Ilham, menjelaskan bahwa Bulog Labuan Batu bersama Pemkab melalui Dinas Ketapang Labura menyalurkan gula pasir sebanyak 400 kg, minyak goreng sebanyak 200 kg, dan beras SPHP sebanyak 5 ton. Ya, pemirsa, stunting yang kini menjadi masalah serius bagi kesehatan masyarakat, khususnya bagi anak-anak terutama di daerah pedesaan. Penurunan angka stunting dapat berkurang dari tahun ke tahun asalkan program yang digulirkan tepat sasaran. Demikian halnya di salah satu desa di Kecamatan Sipahutar, yakni di Desa Sipahutar 3, Kecamatan Sipahutar. Selain memberikan pemahaman kepada masyarakat yang rutin dilakukan oleh pihak terkait, mulai dari Dinas Kesehatan dan petugas kesehatan juga turut melibatkan pemerintahan desa. Berbagai hal seperti program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil serta bagi balita merupakan salah satu langkah konkret serta upaya preventif untuk menanggulangi stunting. Stunting yang kini menjadi masalah serius bagi kesehatan masyarakat, selain dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak-anak, maka tindakan pencegahan stunting menjadi krusial yang dilakukan mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Selain itu, dengan memberikan pemahaman yang utuh terkait stunting dan bahayanya stunting, seharusnya dicegah bukan diobati. Kepala Desa Sipahutar 3, Bernardo Silitonga, mengatakan dalam upaya konvergensi pencegahan stunting, peranan pemerintah desa sangatlah penting dalam menurunkan angka stunting sesuai dengan peran pemerintah desa dalam UU nomor 6 tahun 2014, di mana desa dituntut untuk mengembangkan program atau kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan stunting sehingga angka stunting di Desa Sipahutar 3 ini telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun-tahun kemarin kita memiliki balita stunting sekitar 11 orang. Untuk tahun ini ada penurunan angka stunting di desa kita dari jumlah balita sekitar 85 orang, dan yang terindikasi angka stunting sekarang itu sekitar 4 orang. Upaya yang kita laksanakan untuk penanganan stunting itu dari desa, pemerintah desa, yaitu seperti pemberian makanan tambahan kepada balita. Begitu juga dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan posyandu yang kita laksanakan setiap 1 kali sebulan di Desa Sipahutar 3. Kepala Dinas Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Deli Serdang, Misran Sihaloho, membagikan ratusan keping kartu identitas anak KIA ke sekolah negeri dan swasta yang berada di Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang kemarin. Penyerahan KIA dibagikan kepada siswa SD Negeri 104237 Dalu 10B sebanyak 89 kepingan dan SD swasta Pelita Dalu 10B sebanyak 126 keping. Total keseluruhan KIA yang dibagikan kepada siswa di Desa Dalu 10B sebanyak 215 keping yang diserahkan langsung oleh Kadis Dukcapil Deli Serdang. Misran Sihaloho berharap dengan penyerahan KIA kali ini mudah-mudahan menjadi pemicu untuk warga dapat mengurus KIA dan akta kelahiran anak, dan pengurusannya semua gratis. Syarat-syarat untuk pengurusan akta kelahiran yaitu kartu keluarga, KTP, dan buku nikah atau akta perkawinan kedua orang tua. Sedangkan untuk pengurusan KIA yaitu pas foto berukuran 3x4 dengan latar belakang merah untuk tahun lahir ganjil dan latar belakang biru untuk tahun lahir genap. Sebanyak 2 lembar, akta kelahiran, KK, KTP, dan buku nikah atau akta perkawinan kedua orang tua. Kami dari Dukcapil Kabupaten Deli Serdang mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat maupun seluruh sekolah kalau bisa, khususnya di Kecamatan Tanjung Morawa dan Kabupaten Deli Serdang khususnya, agar semua bisa memiliki KIA maupun akte kelahiran, karena ini bagian dari persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap anak demi penjaminan masalah status hukum anak-anak kita gitu.
Kepala Desa SD Negeri 104237 Dalu 10B, Lies Nadera Harahap, mengucapkan berharap kedepannya semakin banyak lagi program-program di Sduk Capil Kabupaten Deli Serdang yang mendukung hak-hak anak. Itu dari SD Negeri 104237 dan juga dari swasta fasilitas, jadi 250. Terima kasih saya ucapkan Capil yang sudah membuat program via gratis kepada anak-anak kami. Semoga banyak lagi program-program yang lain yang mendukung hak-hak anak untuk didapatkan oleh anak kita bukan hanya di SD kami, tetapi seluruh Kabupaten Deli Serdang. Jumlah secara keseluruhan pencapaian penerbitan KIA sekitar 31% dan penerbitan akte kelahiran sekitar 94%. Anak-anak di Kabupaten Deli Serdang yang sudah memiliki KIA maupun akte kelahiran. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Puluhan anak yatim mendapatkan santunan di Desa Kampung Parlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhan Batu Selatan, sebagai bentuk kepedulian warga masyarakat untuk saling berbagi sesama. Santunan yang akan diberikan kepada seluruh anak yatim yang ada di Desa Kampung Parlabian berupa uang sejumlah Rp1.735.000 per orangnya. Santunan yang diberikan kepada anak yatim merupakan hasil dari iuran seluruh warga desa secara sukarela melalui Ketua Perwiritan Ibu-Ibu. Selain itu, bagi warga kurang mampu juga mendapatkan beras yang nantinya diberikan langsung ke rumah melalui Kepala Dusun. Kepala Desa Kampung Parlabian, Muhammad Zuhri, mengatakan adapun jumlah anak yatim yang menerima santunan saat ini berjumlah 68 orang dari seluruh dusun. Acara ini acara penyantunan anak yatim. Santunan yang tiap tahun dilaksanakan. Ada berapa anak yatim yang disantuni, Pak? 68 orang. Ini dia di bawah apa ya? Di SMP terakhir pastinya. Dan ini memang gawinya seluruh Ketua Perwiritan Dusun. Jadi memang inilah niat baik seluruh Ketua Perwiritan dengan adanya ini kami bersyukur. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Sementara itu, Ketua PKK Labusel, Darmi Hatna Saima, menyampaikan rasa haru melihat acara santunan anak yatim yang begitu meriah dan ia berharap acara ini menjadi contoh bagi desa-desa lain. Yang saya sampaikan tadi sesuai dengan pidato saya, yaitu saya berharap untuk hari-hari ke depannya mari sama-sama kita bergandengan tangan mewujudkan cita-cita daripada kita semua termasuk desa Parlabian kampung ini. Mudah-mudahan ini dilanjutkan. Yang berbuat baik ini mari jangan dilanjutkan untuk ke depannya dan mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi desa-desa yang lain. Selain mendapatkan memimpin skuad selama 2 pekan, pelatih PSMS Medan Nil Meijar masih fokus memperkuat teknik dari para pemainnya. Menjalani latihan pagi dan sore hari di Stadion TD Pardede Kecamatan Sunggal, skuad Ayam Kinantan dipaksa melakukan beragam teknik secara berulang demi menguatkan persiapan Liga 2 musim 2024-2025. Jelang pelaksanaan Liga 2 musim 2024-2025, PSMS Medan terus mengasah kemampuan para pemain di setiap latihannya. Pelatih PSMS Medan, Nil Meijar, dalam 2 pekan ini terus berfokus pada kemampuan teknik dari para pemainnya di setiap latihan, baik pagi dan sore hari, di Stadion TD Pardede, Sunggal, Medan. Nil Meijar mengatakan saat ini para pemain dilatih kemampuan tekniknya secara berulang, baik crossing maupun finishing. Hal ini untuk memaksimalkan kemampuan teknik para pemain menjadi lebih baik. Pada sesi latihan kali ini, Sandi Sute yang baru bergabung di skuad PSMS Medan tidak terlihat ikut latihan, alias absen dikarenakan cedera di kaki. Namun cedera itu tersebut hanya cedera ringan. Selain latihan teknik, tim pelatih juga menyebut akan berfokus pada fisik pemain, sebab pasca jeda kompetisi musim lalu diperkirakan kondisi fisik pemain menurun. Melihat kemampuan pemain dalam crossing ya.
ada back pass, ada through pass, ada crossing, juga ada finishing, jadi ketemu semuanya. Tapi ini kan baru latihan baru sekali 2 kali ya, jadi belum masih ada pengulangan. Terus saya bilang sama pemain tadi bahwa pemainnya hebat itu dia harus mengulangin apa yang dia punya itu berulang kali gitu. Jadi bisa ahli dia. Kalau dia main crossing bola satu sentuhan, kalau dia ahli dia harus sering coba latihan. Nah itu dia tadi kelatih. Hingga kini PSMS Medan masih melakukan pematangan skuad lewat berbagai program pelatihan serta masih berburu beberapa pemain terbaik, termasuk pemain asing sebelum berjalannya kompetisi. Agenda uji coba pun akan dilakukan jika tim pelatih telah memantapkan isi skuad dengan keinginan yang sesuai dengan strategi pelatih. Kepala Nil Maijar demi meraih asa naik kasta ke kompetisi tertinggi pada musim depan. Pemirsa, seratusan atlet panahan berlaga pada kejuaraan daerah Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia atau Vespati Sumatera Utara yang diadakan di Kabupaten Batubara. Kejuaraan daerah panahan Vespati Sumatera Utara digelar di lapangan SMA Negeri 1 Kecamatan 50 Batubara pada Sabtu 20 Juli 2024. Sedikitnya ada 120 atlet panahan dari 13 kabupaten kota di Sumatera Utara yang ikut serta pada kejuaraan daerah Vespati Sumatera Utara kali ini. Kejuaraan daerah panahan Vespati Sumatera Utara dibagi dalam 6 kategori, yakni kategori U12 untuk putra dan putri dengan jarak target 10 meter. Kategori U20 untuk putra dan putri dengan jarak target 20 meter. Serta kategori umum putra dan putri dengan jarak target 50 meter. Penjabat Bupati Batubara Heri Wahyudi berharap melalui kejuaraan daerah panahan Vespati Sumatera Utara ini dapat menumbuhkan dan juga mengembangkan olahraga panahan di tengah-tengah masyarakat dan juga menjauhkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Dari sini kita bisa melihat ya di mana tumbuh berkembangnya terkhusus olahraga panah yang ada yang mengundang seluruh kabupaten kota. Yang tujuannya terutama Pak Kapolres menyampaikan agar semua ini terjauh dari narkoba, terhindar dari narkoba. Semakin banyak aktivitas olahraga, semakin anak-anak kita terjauh dari musuh kita bersama narkoba. Sementara itu, para peserta akan memperebutkan tropi Ketua Komisi 2 DPR RI, Ketua Kormi Sumatera Utara, Penjabat Bupati Batubara, Kapolres Batubara, Ketua Kormi Batubara, dan tropi Ketua PD Alwasliah Batubara. Pemirsa, berikut informasi perkiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 21 Juli 2024. Halo Sobat BMKG, saya Nancy Nindi Tambunan, Prakirawan BMKG wilayah 1 Medan akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Minggu tanggal 21 Juli 2024. Secara umum, kondisi cuaca pada pagi hari hingga dini hari di wilayah Sumatera Utara adalah berawan untuk esok hari. Suhu udara diperkirakan berkisar 19 sampai 36 derajat Celcius, kelembapan udara 50 sampai 94%, angin bergerak dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Titik hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 19 Juli 2024 terdapat 2 titik, yaitu di Nia Selatan dan di Asahan. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada potensi suhu udara yang cukup panas dan gerah di wilayah dataran rendah, perkotaan, dan pesisir pantai Sumatera Utara. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dan pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nastion. Dan saya Ainus Pina, kami pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.